Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 135 ayat 5. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemazmur dalam Mazmur 135 mengingatkan kita bahwa kebesaran Tuhan tidak dapat dibatasi dalam benda-benda buatan tangan manusia. Pemazmur memahami bahwa Tuhan tidak sama seperti berhala bangsa-bangsa, buatan tangan manusia yang memiliki mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar, dan memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Tidak demikian dengan Tuhan kita. Sekalipun tidak terlihat oleh kita, kebesaran dan kekuasaan Tuhan hadir melingkupi kita. Ia memerintah alam semesta dan semua tunduk kepadanya. Ia memilih umat kepunyaannya dan bertindak untuk memelihara mereka dalam kasih sayangnya. Ia tidak berdiam dalam buatan tangan manusia karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan jauh melampaui semua itu. Berhala-berhala tidak selalu identik dengan patung, benda-benda kuno, kuburan-kuburan nenek moyang, pohon tua, dan sebagainya. Melainkan juga sesuatu yang kita cintai lebih daripada Tuhan adalah merupakan berhala. Kadangkala kita bisa memberhalakan mobil, uang, dan semua kekayaan yang kita miliki. Kita mencintai hal-hal itu lebih dari Tuhan. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit berkata, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Matius 6 ayat 21. Kita dapat memperhatikan pembicaraan Yesus dengan seorang muda yang kaya. Ketika diperintahkan Tuhan untuk menjual seluruh hartanya dan memberikannya kepada orang miskin, lalu mengikut Tuhan. Seorang muda yang kaya lebih memilih untuk pergi meninggalkan Tuhan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Hal itu membuktikan bahwa orang muda itu lebih mencintai harta daripada Tuhan. Harta dan kekayaan sudah menjadi berhala dalam hidupnya. Alkitab menegaskan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Amsal 11 ayat 4. Berhala berarti pula sesuatu yang kepadanya kita berikan waktu lebih daripada hal-hal yang rohani. Banyak orang Kristen yang setiap hari disibukkan oleh pekerjaan, bisnis, atau hobi, sampai-sampai melupakan dan meninggalkan jam-jam ibadah. Yang ada di pikiran mereka hanyalah bagaimana cara mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Paulus berkata kepada Timotius, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tidak salah kita melakukan pekerjaan, bisnis, dan semua hal yang menjadi aktivitas keseharian kita, atau mengisi waktu untuk menyalurkan hobi dan kesenangan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa perkara-perkara rohani harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kita memberikan waktu lebih untuk segala hal yang duniawi dibanding hal-hal yang rohani. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kita harus lebih memprioritaskan Tuhan dan perkara-perkara rohani lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Kita diingatkan agar lebih berhati-hati dalam memaknai kehidupan.
Karena hampir segala hal dapat menjadi berhala bagi kita. Apa yang kita miliki dapat menjadi Allah yang berkuasa dan memberikan kehidupan bagi kita. Jangan pernah menjadikan berhala lebih besar dari Allah. Dan jangan pernah mencintai semua yang kita miliki melebihi cinta kita kepada Allah yang mampu memberikan segala sesuatunya berkecukupan bagi hidup kita. Tuhan yang ada bersama dengan kita adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Kebesaran Tuhan tidak pernah berkurang sedikit pun dari hidup kita, bahkan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bila dahulu Daud bersama Tuhan mampu melangkah dan melewati perkara-perkara besar, ia tidak digentarkan oleh masalah dan tidak tawar hati menghadapi situasi yang berat. Demikianlah hendaknya kita mampu berjalan mencapai perkara-perkara yang besar. Sebab di dalam kita ada kekuatan Tuhan yang besar. Allah yang bekerja di dalam diri Daud adalah Allah yang sama, yang tidak pernah berubah, yang juga bekerja dalam diri kita. Kita punya Allah yang besar, yang memampukan kita untuk melangkah dalam perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang maha besar. Engkau melebihi segala Allah yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah kami tetap bersandar dan berharap akan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Apa yang kami miliki, biarlah kami pakai untuk memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu. Sebab Engkau memberikannya kepada orang-orang yang Engkau kasihi. Ya Bapa, Tuhanlah kiranya yang menyertai dan memberkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.